Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Selanjutnya kami himbau kepada jamaah yang sudah ada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan kepada para jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya menuju ke dalam masjid sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan mengumumkan kondisi masjid, kondisi kawanan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu 14 Februari 2025 sebesar Rp27.000. Isi kotak amal sebesar Rp360.000. Donatur tetap sebesar Rp200.000. Infak sedekah sebesar Rp29.000. Dan pengeluaran yang bersifat rutin sebesar Rp150.000, jasa kebersihan sebesar Rp375.000, air 1 dos Rp16.000, dan pengadaan buku Ramadan sebesar Rp75.000, sehingga saldo per hari ini adalah Rp0. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya akan bertindak sebagai khatib merangkap imam sholat adalah Al-Ustaz Abu Muhammad Busro SK. Dan yang akan bertindak sebagai muazin adalah Bapak Mamparenta DKP. Demikian penyampaian ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allahu Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya, alam semesta beserta seluruh isinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dengan 7 lapisnya beserta seluruh isinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan siang dan malam, membuatnya silih berganti sepanjang masa. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian salam papasalam mereka senantiasa ampabatu imani nabinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki keadaan manusia, memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia diutus dari tompon dan diluar yang gantu untuk membajiki akhlak nayar kampe-ampena lupa taubat. Jamaah sekalian, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ada nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan di antara nikmat itu ada nikmat keimanan. Nikmat iman inilah jemaah sekalian yang membuat kita datang di tempat ini berkumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang di luar sana yang memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tetapi tidak memiliki iman, sehingga tidak dapat hadir di tempat yang mulia ini. Dan di antara nikmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat hidup. Karena kita masih diberikan kehidupan, kita dapat berkumpul di tempat ini. Kalau Allah telah ambil kehidupan ini, maka selesai sudah. Tidak lagi, walaupun kita memiliki tubuh yang lengkap, tapi Allah mencabut nikmat hidupnya, maka kita yang tersisa adalah hanya jasadnya saja. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Dan jika seluruh air lautan dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun seluruh pepohonan dengan ranting-rantingnya dijadikan pena untuk menulis nikmat Allah, maka habislah pepohonan dan ranting-ranting itu, habislah air di lautan, belum selesai kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian mau menghitung nikmat pemberian Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Bahkan jika dikumpulkan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir berkumpul untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk syukur itu paling tidak ada 3. Yang pertama jemaah sekalian, kita bersyukur dengan hati kita. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati kita jemaah sekalian? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati ini, yaitu dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tegakkan. Kita jaga kalimat tauhid. Jangan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling jahat di muka bumi ini jemaah sekalian adalah orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang dia akan berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah yang memberikan dia hidup, memberikan dia rezeki, memberikan dia kesehatan, kemudahan, anak keturunan, tetapi dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menyembah berhala-berhala, ya, pohon-pohon, ya, binatang-binatang mereka jadikan Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah, Quran ayat yang sering kita hafal, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar itu, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Apa itu Yahudi? Yahudi itu banyak ilmunya, tapi tidak diamalkan ilmu itu. Nasrani itu dia tidak punya ilmu tapi banyak amalannya, ya, beramal tanpa berilmu. Dan wal musyrikin, dan orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam yang menyala-nyala, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Setiap detiknya, setiap harinya dia akan rasakan panasnya neraka jahannam. Ya, ada juga sekarang orang yang sombong, mereka mengatakan ijatom pina doang, padahal mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Mereka sakit gigi satu hari saja menderitanya bukan main. Ya, bahkan lilin yang dijalankan kemudian di atasnya ditaruh jari kita, tidak bisa bertahan, tidak sampai 1 menit, pasti kita kepanasan. Lalu bagaimana lagi orang-orang yang sombong ini mengatakan ijatom pina doang. Maka berhati-hatilah kita jamaah sekalian dengan perilaku kesyirikan ini. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati kita, dengan menanamkan dalam hati kita bahwa segala nikmat yang kita peroleh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengatakan semua yang saya miliki ini adalah hasil usaha sendiri. Sebagaimana dikisahkan ya Qarun ini jamaah sekalian dahulunya adalah orang yang soleh dan termasuk kerabat dekat Nabi Musa alaihissalam. Ya, waktu masih soleh dan dia miskin, dia datang kepada Nabi Musa, wahai Musa alaihissalam, doakanlah aku kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, agar dia memberikan saya rezeki yang berlimpah. Maka singkat cerita berdoa Nabi Musa, singkat cerita dikabulkanlah doanya Nabi Musa itu. Alhamdulillah, Qarun menjadi orang yang kaya raya pada saat itu, yang bahkan hartanya disimpan dalam gudang-gudang yang kuncinya itu terbuat dari emas, dan saking banyaknya kuncinya jemaah sekalian harus dipikul dengan kereta dan kuda. Singkat cerita jemaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan gulamnya, pembantunya, untuk mendatangi Qarun. Wahai gulam, datanglah ke Qarun, minta kepada dia untuk mengeluarkan zakat untuk hartanya. Ketika datang gulamnya Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, wahai Qarun, sesungguhnya saya diperintahkan Nabi Musa untuk meminta zakat kepada engkau untuk hartamu. Lalu apa kata Qarun jemaah sekalian? Sesungguhnya harta yang aku peroleh semuanya ini adalah hasil kecerdasanku, hasil usahaku, karena saya pandai berdagang dan sebagainya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala pun murka dan menenggelamkan Qarun beserta seluruh hartanya. Dan hari ini dikenal kalau ada harta didapat disebut dengan harta Qarun. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam hati kita bahwa kesehatan, kekuatan, kesempatan iman semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bagaimana cara jemaah sekalian? Pertama, lisan ini kita gunakan untuk zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekali zikir-zikir, dan di antara bentuk zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita sudah dapat pahala 30. Baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti kita sudah dapat 190 pahala. Bagaimana kalau kita baca satu surah? Bagaimana kalau kita baca satu halaman? Bagaimana kalau kita baca satu juz? Ya, tentu banyak sekali pahala yang kita dapatkan jemaah sekalian. Kemudian banyak sekali yang lainnya, di antaranya ya Nabi kita SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, kemudian berat dalam timbangan amal di yaumul mizan, dan dicintai oleh Allah Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bayangkan jemaah sekalian, saya biasa sebut ini 1 menit emas. 1 menit emas. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Setiap menit paling sedikit kita bisa zikir ini 40 kali. Berarti kita mendapatkan 40 beban tambah di yaumul mizan nanti, dan kita mendapatkan 40 cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cintanya Allah? Dimudahkan urusan kita, diberkahi pekerjaan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lainnya, ya, Nabi kita SAW bersabda, "Qul la haula wala quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah." Mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, pahalanya seperti mendapatkan harta karunnya surga. Jadi kalau 1 menit bisa 60 kali, berarti kita mendapatkan 60 harta karun surga jemaah sekalian. Dan tentu masih banyak lagi zikir-zikir lainnya yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Kemudian cara bersyukur dengan lisan lagi jemaah sekalian, kita gunakan lisan kita ini untuk kebaikan. Ya. Kita ajak orang, kita menjadi dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah? Atau kita gunakan lisan kita ini, ya, kita gunakan lisan kita ini untuk mengajak manusia agar melakukan amal soleh dan sebagainya. Dan kita gunakan lisan kita ini untuk hal-hal yang baik. Ya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khair aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita ya, terlalu banyak bicara, kemudian kita menyebabkan kita ya, rugi jemaah sekalian. Ya, makanya Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Beliau SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimat yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat, kemudian dengan satu kalimat itu dia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ya, contohnya tadi koran jemaah sekalian. Ya, koran itu kalimatnya itu ya, mengatakan bahwa apa yang dia koran harus usahain sendiri. Yang paling masyhur jemaah sekalian adalah di Al-Quran, Fir'aun. Ya, dikekalkan dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Fir'aun mengatakan, "Saya adalah Tuhan yang maha tinggi." Hanya dengan satu kalimat, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jemaah sekalian. Maka berhati-hatilah kita dengan lisan kita. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tubuh kita. Misalnya, ya, mata kita digunakan untuk melihat yang baik-baik, pendengaran kita digunakan untuk mendengar yang baik-baik, tangan kita gunakan untuk sedekah membantu orang lain, kaki kita gunakan untuk melangkah pada kebaikan, menuju ke masjid melaksanakan ibadah sholat, ya, keluar untuk mencari nafkah untuk keluarga kita gunakan. Ya, dan puncak daripada itu semua jemaah sekalian, kita gunakan tubuh kita ini untuk mendirikan sholat. Ya, ini yang paling penting jemaah sekalian. Ya, setiap Jumat sholat khotib itu selalu ingatkan, jaga salat tak. Kenapa? Karena salat ini penting jemaah sekalian. Salat ini adalah amalan yang akan pertama kali diperiksa nanti di hari akhirat. Kalau baik salat tak, maka baik seluruh amalan tak. Kalau salat tak buruk, maka buruk semua amal yang kita lakukan. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salat ke jemaah sekalian, salat ke yang dekat-dekat rumah di masjid, datang ke masjid, salat berjamaah. Apa yang menghalangi kita datang ke masjid? Ya.
Dulu jamaah sekalian, masjid kita itu berjauhan. Terutama saya yang tinggal di kampung, masjid itu berjauhan, harus jalan kaki, ya, 3-5 kilometer baru dapat masjid. Itu pun harus mendaki atau turunan. Setelah itu jamaah sekalian, kalau kita mau wudhu, ya kita harus ambil gayung, kita ambil di sumur yang dalam. Kemudian tidak ada AC, tidak ada kipas, kita kepanasan. Kalau mau sujud, ya kita beralaskan ya, karpet saja. Ya, hari ini jamaah sekalian masjid kita sudah luar biasa. Ya, kita kalau mau wudhu tinggal putar keran. Ya, masuk ke masjid tidak kepanasan, sudah ada AC. Ya, kita sujud tidak luka lagi jidat kita karena sudah bagus karpet-karpetnya. Lalu apa yang menghalangi kita datang ke masjid jamaah sekalian? Maka datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Jamaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan tubuh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum min tilawatihi innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup jamaah sekalian, ya, mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita. Ya, terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, kita berlatih, ya, berpuasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini singkat jamaah sekalian, baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun saja. Ya, ada juga yang sebelumnya itu, tapi yang paling maksimal adalah 60 sampai 70 tahun saja. Maka mari kita berbekal jamaah sekalian memperbanyak amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga yang kita impikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استقيموا واعتدلوا وتوسلوا سابقوا بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Kiongozi na kilapaki bersita demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.